Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robita Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Android yang pertama kali saya buat, yaitu permainan tradisional Indonesia. Langsung saja kita lihat Eclipse-nya, kita lihat aplikasinya. Di sini adalah aplikasi saya. Kita langsung saja buka apa saja kelas yang ada. Kita mulai dari kelas yang pertama, yaitu Classroom. Classroom adalah tampilan pertama atau tampilan awal ketika membuka aplikasi saya. Di sini dapat terlihat yaitu intent menuju ke halaman berikutnya, yaitu ke kelas menu utama. Lalu ada juga intent untuk ke keluar aplikasi. Langsung saya lanjutkan ke kelas menu utama. Pada kelas menu utama terdapat fitur-fitur yang ada pada aplikasi saya. Saya memiliki 6 fitur, yaitu fitur Ayo Bermain. Di sini intent menuju fitur tersebut. Lalu fitur Kuis Yuk, di sini intentnya. Lalu ada fitur Sumber Tenaga, di sini intentnya. Lalu ada fitur Laporkan Orang Tua, dapat dilihat ini intentnya. Fitur panggil bantuan. Lalu yang terakhir adalah fitur Atur Strategi. Berikut intentnya. Kita mulai saja ke fitur yang pertama, yaitu ke fitur Ayo Bermain. Pada fitur Ayo Bermain ini, di mana pada aplikasi saya menceritakan ada banyak permainan. Jumlah permainan yang ada yaitu total 12. Ini bisa dilihat intent menuju kelas permainannya, intent ke kelas permainannya ada 12 totalnya. Seperti yang kita lihat di samping kiri ini, saya tidak menggunakan link list, namun saya menggunakan intent untuk berpindah halaman ke data-data permainan apa saja yang saya miliki pada aplikasi tersebut. Selanjutnya kita menuju kelas Kuis Yuk. Nah, di sini pada kelas Kuis Yuk, di mana user bisa memainkan game yang berupa kuis guna untuk mengasah kemampuannya langsung tentang permainan tradisional Indonesia. Di sini terdapat yang kita lihat ada pertanyaan-pertanyaannya berjumlah 10 pertanyaan dan beserta jawabannya. Lalu ini adalah untuk kelas untuk memanggil kuisnya. Di sini ada dalam kuis ini terdapat 3 optional pilihan jawaban. Lalu untuk hasil dari kuis tersebut bisa dilihat di kelas Result Activity. Di sini ada cara memanggil dan menjumlahkan hasil akhirnya. Langsung saja kita pindah ke fitur berikutnya atau kelas berikutnya, yaitu ke Atur Strategi. Pada fitur Atur Strategi ini, user bisa merubah bahasa ke menuju bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tapi sayang sekali untuk fitur ini belum dapat diselesaikan, hanya layoutnya saja. Setelah itu kita lanjutkan pada fitur berikutnya atau kelas berikutnya, yaitu ke fitur Sumber Tenaga. Di fitur Sumber Tenaga ini user bisa melihat referensi-referensi yang saya gunakan dalam aplikasi tersebut, baik info permainan maupun gambar-gambar yang telah saya ambil. Kita lanjutkan kepada fitur berikutnya atau kelas berikutnya, yaitu dipanggil bantuan. Nah, di fitur panggil bantuan ini user bisa mengetahui apa saja ya fitur-fitur yang ada di aplikasi. Nah, di fitur ini terdapat petunjuk tentang fitur-fitur yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh user. Nah, selanjutnya kita menuju ke fitur Laporkan Orang Tua. Pada fitur Laporkan Orang Tua ini terdapat informasi tentang pembuat, yaitu tentang saya, ada nama, jurusan, lalu ada universitas saya. Di sini berguna untuk memberikan feedback dari user kepada
pembuat aplikasi. Nah, ini kelas-kelasnya. Lalu ada layoutnya, yaitu di sini. Layoutnya berisikan apa saja yang terdapat di dalam aplikasi saya. Nah, saya contohkan layout ini, layoutnya kelas Ayo Bermain. Setelah itu kita lihat foto-foto apa saja yang ada di aplikasi saya. Kita buka. Nah, ini ada banyak sekali foto-foto PNG. Foto-foto, ada foto permainan, background dari layout, background dari tombol, dan berbagai macam foto buat tombol-tombol yang ada. Kita lihat lagi layout, contohnya di menu utama. Di sini ada tombol, ada button, ada button. Ini button yang dikasih background berupa gambar. Ini background buttonnya. Ini background untuk layoutnya. Ini adalah sesuai fotonya, nama fotonya. Kita lihat lagi di contoh kelas sumber tenaga. Lihat, nah di sini layout backgroundnya. Nah, ini nama fotonya. Dari layout backgroundnya ini nama fotonya. Nah, langsung saja untuk melihat aplikasi saya akan memainkan aplikasi tersebut. Nah, seperti dapat dilihat, ini merupakan ikon aplikasi saya yang berjudulkan permainan tradisional Indonesia. Kita klik untuk membukanya. Nah, ini adalah tampilan awal. Seperti yang saya bilang, ini adalah kelas home. Terdapat mulai dan keluar. Kita klik mulai. Setelah diklik mulai, maka akan muncul tampilan atau kelas menu utama. Di dalam kelas menu utama ini terdapat 6 pilihan fitur yang dapat dipilih. Kita coba dulu di fitur Ayo Bermain. Fitur bermain ini ada 12 permainan yang bisa dilihat isinya dan info-info tentang apa saja permainannya. Coba kita lihat di boy-boyan. Di boy-boyan ini terdapat gambar seperti apa permainan itu dan terdapat info tentang nama permainan, daerah permainan, jumlah orang yang dibutuhkan, dan sekilas permainan itu seperti apa. Lalu kita coba lagi di ular naga. Nah, di sini juga terlihat bahwa ada foto-foto dari permainan tersebut, ada info-info dari permainan tersebut, nama, daerah, berapa orang yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan, dan sekilas permainan tersebut seperti apa. Kita kembali ke kelas menu utama dan kita coba buka ke fitur quiz yuk. Nah, di fitur quiz ini kita dapat melatih pengetahuan seputar permainan tradisional yang sudah kita pelajari di kelas Ayo Bermain. Kita mulai kuisnya. Nah, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti ini. Kita tinggal next. Kita acak saja ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa melatih dan dapat sebagai edukasi bagi pengguna. Nah, setelah selesai, ini terdapat skor akhirnya. Skor akhirnya 40. Skor akhir dapat muncul setelah user menyelesaikan kuis dan tergantung kepada tingkat kebetulan user. Jika user betul banyak pada kuis, maka semakin bagus nilainya. Kita bisa coba kuis lagi dengan mengklik tersebut, atau kita bisa kembali ke menu utama dengan mengklik tersebut. Kita klik saja menu utama. Kita kembali ke halaman menu utama. Lalu kita menuju ke kelas berikutnya atau fitur berikutnya, yaitu fitur atur strategi.
Di fitur atur strategi ini terdapat opsional untuk mengubah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Namun pada fitur ini belum bisa selesai, masih dalam bentuk bahasa Indonesia saja. Kita kembali, lalu kita melanjutkan ke fitur sumber tenaga, yaitu di mana referensi-referensi yang saya ambil dari berbagai macam media online maupun berbentuk info maupun gambar. Di sini ada referensinya. Lalu kita lanjut ke fitur panggil bantuan. Di fitur panggil bantuan ini terdapat informasi tentang aplikasi saya, fitur-fitur apa saja yang ada, beserta deskripsi singkatnya untuk mempermudah user dalam penggunaan aplikasi tersebut. Kita back. Lalu berikutnya adalah ke fitur laporkan orang tua. Fitur laporkan orang tua ini seperti layaknya fitur about pada aplikasi pada umumnya, yaitu dapat nama pembuat, NRP, email, jurusan, dan universitas pembuat. Ditujukan kepada user agar memberikan feedback dapat dikirimkan ke email sang pembuat. Kita kembali. Nah, setelah saya menjelaskan 6 fitur aplikasi yang ada dan waktunya saya mengakhirinya, kita back, lalu kita keluar aplikasi. Ya. Sekian, terima kasih telah menonton video tentang aplikasi pertama yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.